Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT. Pada hari ini kita bisa berjumpa lagi dengan Ustazah Yusni dalam pembelajaran daring kita. Baik Ananda Sholih dan Sholihah, kemudian selawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah adalah sosok yang senantiasa terus belajar sampai dengan akhir hayatnya. Jadi Masya Allah, Ananda Sholih dan Sholihah, apa kabarnya semua pada pagi hari ini? Alhamdulillah, masih semangat? Allahu Akbar. Alhamdulillah, Ananda sudah sholat duha, sudah juga mengerjakan hafalan, menyelesaikan hafalan hadisnya. Baik Ananda Sholih dan Sholihah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, mari bersama-sama kita melafazkan istighfar sebanyak 3 kali bersama Ustazah Yusni. Istighfar, kita mulai. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillah, baik Ananda Sholih dan Sholihah, kita sudah membacakan istighfar, hati kita sudah mulai siap, hati kita sudah bersih dan lapang untuk menerima pembelajaran pada hari ini. Baik Ananda Sholih dan Sholihah, siapa yang pernah mendengar kisah Perang Badar? Nah, Perang Badar adalah perang besar kaum muslimin melawan musuh kaum kafir Quraisy. Nah, perang tersebut terjadi pada tahun kedua Hijriah. Nah, kemudian perang tersebut juga terjadi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan. Pada saat perang tersebut terjadi, pasukan kaum muslimin berjumlah 313 orang. Nah, sedangkan pasukan Quraisy berjumlah 1000 orang. Jadi pada saat itu dengan izin Allah, walaupun dalam kondisi kaum muslimin sedang berpuasa, bertempur habis-habisan, akhirnya Allah menangkan kaum muslimin, ya. Alhamdulillah, Masya Allah, Ananda Sholih dan Sholihah, dari kisah tersebut Ananda sudah tahu ya berapa jumlah kaum muslimin tadi? 313 orang. Kaum kafirnya berapa orang? 1000 orang. Masya Allah, bayangkan 313 orang melawan 1000 orang. Jadi dengan kuasa Allah, dengan izin Allah, bisa memenangkan dan bisa menghancurkan kaum kafir Quraisy. Baik Ananda Sholih dan Sholihah, antara angka 313 orang dengan 1000 orang, banyak yang mana? Ternyata banyak ke 1000 orang. Ya, baik Ananda Sholih dan Sholihah, pada hari ini kita akan belajar matematika tentang membandingkan banyak benda. Nanti Ananda akan membandingkan benda-benda yang ada di sekitar Ananda, ya, yang ada di rumah. Nah, adapun setelah pembelajaran ini, Ustazah berharap Ananda semua bisa menghitung dan membandingkan benda-benda dengan jumlah lebih banyak, kemudian lebih sedikit, dan sama banyak jumlahnya. Oke, baik Ananda. Jadi pada pertemuan yang lalu kita sudah tahu bagaimana menghitung jumlah benda. Misalnya seperti mangkok ini ada jumlahnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi Ananda semua kemarin sudah belajar menghitung dari 1 sampai dengan 20. Hari ini kita akan belajar membandingkan banyak benda. Nah, di depan Ananda semua, di depan Ustazah sudah ada berapa mangkuk tadi? Ada 6, ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kemudian ada di depannya ada bunga, ya, ada bunga plastik. Kita hitung sama-sama berapa jumlahnya? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, bunga ada 5, kemudian mangkuknya ada 6. Nah, jadi kalau kita bandingkan, mana yang lebih banyak? Apakah lebih banyak mangkuk atau lebih banyak bunga? Nah, berarti
Mangkok tadi berapa isinya? 6. Kemudian bunga 5. Berarti mangkok lebih banyak dari bunga. Ya, sudah paham? Nah, jadi 6 lebih banyak dari 5, maka disebut lebih banyak dari. Artinya mangkok lebih banyak dari bunga. Sudah paham ya? Nah, kemudian ada satu lagi. Misalnya nih, kita Ustazah pindahin. Nah, Ustazah pindahin nih. Bunganya ada, mangkoknya tinggal 3. 1, 2, 3. Kemudian bunganya masih 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang lebih banyak mana? Mangkok 3, kemudian bunganya ada 5. Jadi kalimat yang tepatnya adalah mangkok lebih sedikit dari bunga. Oke, sudah paham? Paham ya? Baik. Nah, kemudian kita contohkan satu lagi biar lebih paham. Nah, kemudian sama banyak. Coba kalau sama banyak berapa ya? Nah, kalau sama banyak ini Ustazah pindahin dulu bunganya. Iya, kita kurangin bunganya. Nah, misalnya nih, oke. Ada berapa mangkoknya tinggal? Ada 1, 2. Bunganya ada berapa? 1, 2. Jadi kalimat yang pas untuk ini, mangkok sama banyaknya dengan bunga. Jadi ini sama banyak ya, sama banyak. Jadi dalam membandingkan benda itu, biasanya kita menggunakan kata lebih banyak dari, kemudian lebih sedikit dari, dan sama banyak ya. Jadi itulah salah satu cara membandingkan banyak benda. Baik Ananda, Soli dan Solihah, coba diperhatikan contoh berikutnya supaya lebih paham ya. Nah, di contoh berikutnya, nah coba lihat, bandingkan banyak benda, mana yang lebih banyak, jambu atau apel. Nah, jadi di sebelah tangan kanan dan kirinya abang yang digambar ini ada buah jambu, sebelah kanannya ada jambu. Ada berapa jambunya? Ada, kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 jambunya. Kemudian apelnya ada berapa? Apelnya ayo kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, jadi apelnya itu ada 10. 5 dengan 10 banyak 10. Nah, kemudian coba diperhatikan lagi contoh berikutnya biar lebih paham. Ada gambar ini apa? Gambar kucing dan kelinci. Ayo, siapa di rumah yang punya kucing dan kelinci? Iya, Masya Allah ya, dua binatang ini adalah binatang yang lucu dan suka kita pelihara di rumah ya. Nah, di gambar ini coba kita lihat ada berapa jumlah kucing dan kelincinya. Kucingnya ya, kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti ada 10 kucing. Nah, kemudian di bawahnya ada kelinci. Kita hitung ada berapa kelincinya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ada 8 kelinci. Nah, kalau kita bandingkan 10 kelinci dengan 8 kelinci, mana kalimat yang lebih pas? Lebih banyak atau lebih sedikit? Ayo. Iya, benar Kak Nindi. Lebih banyak. Kalimat yang tepatnya adalah lebih banyak. Kucing lebih banyak daripada kelinci. Bagus ya. Sudah paham ya? Nah, begitupun seterusnya. Nah, contoh seperti yang berikut ini. Nah ya, sudah bisa dilihat contoh berikutnya, yaitu yang sebelah sini. Nah, di sini di gambar A ada 4 pensil, kemudian sebelah kirinya ada 3 pensil. Jadi kalimatnya adalah pensil sebelah kotak yang pertama lebih banyak dari yang sebelahnya. Jadi 4 pensil lebih banyak dari 3 pensil. Kemudian di bawahnya ada 2 ayam dengan 5 ayam. Jadi 2 ayam lebih sedikit dari 5 ayam ya. Nah, kemudian di bawahnya lagi ada berapa jumlah buah tomatnya? Ada 3.
sebelahnya kotak satu lagi berapa jumlah tomatnya? Sama 3. Jadi kalimat yang tepatnya di sini adalah sama banyak. Oke, baik Ananda Soli dan Solihah sudah paham ya. Begitupun dengan jumlah foto bisa dibandingkan benda-benda yang ada di rumah Ananda ya. Nah, kemudian untuk kita tes ya nak ya. Nah, kita tes, coba kita lihat. Kita hitung sama-sama. Coba. Berapa banyak buah yang ada di dalam tabel ini? Ya, coba kita hitung ya. Kemudian kita lingkari mana ya benar. Coba lihat. Ada pertama ada buah pisang. Ya, ada berapa buah pisangnya? 1, 2, 3, 4. Baik, yang mana kira-kira angka 4? Ayo Kak Faiha. Iya benar, yang ini angka 4. Nah, ini dia, kita lingkari angka 4. Kemudian di bawahnya ada semangka. Ada berapa semangka? Ada 2 potongan semangka. Nah, kita kok lingkarkan di angka 2. Nah, seperti ini. Kemudian di bawahnya ada anggur. Ada 3 tangkai anggur. Mana angka 3-nya? Ini benar ya Bang Atta, ini angka 3-nya. Kemudian gambar berikutnya adalah gambar buah apel. Ada berapa buah apelnya? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 buah apel. Jadi angka 5 yang mana? Yang ini ya. Kemudian di bawahnya ada buah lemon. Ada berapa lemonnya? Ada 1, benar. Nah, jadi dari gambar-gambar ini kita bisa lihat bahwa pisangnya ada 4. Nah, kemudian potongan semangkanya ada 2, anggurnya ada 3, kemudian apelnya ada 5, kemudian lemonnya ada 1. Dari kelima gambar yang ada ini, mana yang paling banyak? Ayo, mana yang paling banyak? Yaitu gambar apel. Ya benar, apelnya ada 5. Jadi yang paling banyak dari gambar ini adalah buah apel ya. Kemudian yang paling sedikit yang mana? Yaitu buah lemon, karena dia cuma ada 1. Baik, Ananda Soli dan Solihah, alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang Ustazah Yusni sampaikan bisa dipahami. Kemudian Ananda bisa belajar lagi di rumah untuk menghitung banyak mainan-mainan Ananda di rumah. Baik, bandingkan nanti banyak bola mainannya ada berapa, kemudian mobil-mobilannya berapa ya. Begitu juga dengan kakak-kakak bisa membandingkan berapa banyak bonekanya dengan peralatan memasaknya ya. Jadi dengan tahu cara membandingkan benda, nanti bisa tahu berapa jumlah benda atau mainan-mainan yang ada di rumah Ananda. Baik Ananda Soli dan Solihah, untuk menguji apakah Anda sudah paham dengan yang Ustazah Yusni sampaikan tadi. Nah, jadi Ananda kerjakan latihan berikut. Sudah? Baik, Ananda Soli dan Solihah, tadi Ananda sudah mendengarkan berbagai contoh benda-benda dan cara membandingkannya. Nah, selanjutnya kita sudah sampai di akhir pertemuan kita. Sebagaimana Ananda ketahui bahwa setelah belajar ini Ananda sudah bisa membandingkan jumlah mainan Ananda yang ada di rumah, membandingkan misalnya jumlah bola dengan jumlah mobil, mana yang lebih banyak atau lebih sedikit ya. Kemudian Ananda juga bisa membandingkan jumlah boneka dengan jumlah masak-masakan mungkin ya di rumah. Kemudian Ananda juga jadi bisa membandingkan jumlah keluarga. Misalnya jumlah keluarga Ananda ada 5 orang, kemudian keluarga paman Ananda ada 4 orang dan seterusnya ya. Jadi dengan setelah belajar ini Ananda sudah bisa tahu mana yang lebih banyak, lebih sedikit dan juga sama banyaknya. Baik, kemudian Ananda Soli dan Solihah, sebagaimana Ustazah katakan tadi kisah perang Badar, bahwa jumlah yang sedikit itu juga bisa mengalahkan jumlah yang banyak
ketika kita yakin kepada Allah, terus berusaha maksimal. Contohnya misalnya Ananda terus menghafal minimal sekali, misalnya satu hari satu ayat. Ketika Ananda yakin dan lakukan itu dengan rutin, insya Allah hafalan kita akan mencapai target. Baik, demikian pertemuan kita pada hari ini. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.